Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Endah Ratna Sonya, SSOS MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Antropologi Sosial, dan selamat siang kepada teman-teman kelas E Sosiologi. Perkenalkan, saya Sri Andini, perwakilan dari kelompok 2 yang akan mengawali presentasi pada hari ini, yaitu mengenai 7 unsur kebudayaan pada masyarakat etnik Jawa. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni ada saudari Sophia, lalu saya Sri Andini, lalu ada saudara Sunanul Huda, saudari Saidatun Ainun Nisa, lalu ada saudari Syifa Aisyah Hairun Nisa, lalu ada Talita Rahmawati, lalu Usama Abdurrahman Zaki, Wulan dari Dwi Astuti, dan Yasmin Alfia. Adapun beberapa pembahasan yang akan kami paparkan, yaitu yang pertama tentang sejarah etnik Jawa. Lalu yang selanjutnya itu pemaparan tentang 7 unsur kebudayaan universal pada masyarakat etnik Jawa yang mencakup kepercayaan, mata pencaharian, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, alat dan perlengkapan hidup masyarakat etnik Jawa. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Baik, untuk materi yang pertama mengenai sejarah etnik Jawa akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke teman-teman, bisa teman-teman baca pada PowerPoint yang telah kami sajikan, dan saya akan menjelaskan atau lebih merangkum lagi dari poin-poin tersebut. Nah, Jawa ini telah dihuni oleh manusia kurang lebih selama 2 juta tahun. Tentu saja ada indikasi yang cukup kuat bahwa evolusi dari manusia Homo erectus sampai pada Homo sapiens itu terjadi di Jawa. Nah, mula-mula dari ras Austromelanesid yang kurang lebih 10.000 tahun mengalami proses mongolidisasi. Nah, seiring jalan waktu berproses hingga akhirnya terbentuklah etnik Jawa sekitar 2168 tahun yang lalu. Nah, etnis Jawa merupakan salah satu etnis yang memiliki populasi terbanyak di Indonesia. Nah, ini berdasarkan analisis dari Suryadinata dalam Susetyo tahun 2010 halaman 29. Nah, jadi diperkirakan jumlah populasi orang Jawa ini kira-kira ada 47 sampai 50% dari jumlah keseluruhan orang Indonesia. Dan tidak hanya itu, menurut Badan Pusat Statistik Nasional Republik Indonesia tahun 2019, pada tahun 2010 itu setidaknya 40,05% penduduk Indonesia ini merupakan etnis Jawa. Lalu terbayang pada tahun sekarang 2021 berapa banyak etnis Jawa yang terus berkembang setiap tahunnya. Nah, lalu dari mana sih sebenarnya etnik Jawa ini? Nah, etnik Jawa ini berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Namun, mereka tidak hanya bermukim di sana, tetapi ada juga yang di Lampung, Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Banten, dan Kalimantan Timur. Lalu di Jawa Barat, di provinsi kita, teman-teman, mereka juga banyak ditemukan di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Nah, suku Jawa yang memiliki bermacam budaya dan tentu saja dianut oleh masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah, daerah istimewa Jakarta, dan Jawa Timur, itu dibagi menjadi 3. Itu ada budaya Banyumasan, budaya Jawa Tengah, daerah istimewa Jakarta, dan budaya Jawa Timur. Masyarakat Jawa juga dikenal dengan kesantunan dan kelembutannya teman-teman, baik dalam bertutur kata maupun berperilaku sehari-harinya. Mereka sangat menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku, khususnya yang berasal dari nenek moyang mereka. Meskipun seiring berjalannya zaman yang semakin modern ini tidak lantas mengikis habis esensi dari budaya yang telah ada sejak zaman dahulu pada masyarakat etnik Jawa. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah etnik Jawa. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulandari Dwi Astuti dengan NIM 12180302223. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepercayaan yang dianut masyarakat etnik Jawa. Kata kepercayaan berasal dari kata percaya, yaitu gerakan hati dalam menerima sesuatu yang logis dan bukan logis tanpa suatu beban atau keraguan sama sekali. Kepercayaan yang bersifat murni. Kepercayaan memiliki kesamaan arti dengan keyakinan dan agama, akan tetapi memiliki arti yang sangat luas.
Kepercayaan animisme, dinamisme, Hindu, Buddha berinterrelasi dengan kepercayaan Islam dalam perkembangan Islam. Orang Jawa adalah masyarakat asli yang menetap di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berbahasa Jawa atau orang dengan bahasa ibunya, yaitu bahasa Jawa. Dalam kehidupannya, orang Jawa selalu mengacu pada budaya leluhur yang turun-temurun. Nilai leluhur dianggap memiliki kekuatan tertentu. Kepercayaan terhadap roh leluhur menyatu dengan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia, dan hal itulah yang menjadi ciri utama bahkan memberikan warna khusus dalam kehidupan religiusitas serta adat istiadat masyarakat Jawa. Dalam sebuah kitab Murwakala atau kejadian asal mula, hidup selaras dengan alam semesta merupakan keutamaan tersendiri bagi kehidupan orang Jawa dahulu kala. Selain itu, orang Jawa tempo dulu juga sangat memperhatikan bagaimana berhubungan dengan Sang Holik. Keyakinan semacam itu terus terpelihara dalam tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Bahkan hingga saat ini masih dapat disaksikan berbagai ritual yang jelas merupakan peninggalan zaman tersebut serta penghayatan terhadap realitas mutlak atau Tuhan. Orang Jawa meyakini realitas adanya Tuhan diwujudkan dalam berbagai ekspresi ritual, sedangkan untuk memperkokohnya diperlukan manifestasi tingkah laku atau perbuatan yang bernuansa religi. Membahas mengenai kepercayaan orang Jawa sangat luas dan meliputi berbagai aspek yang bersifat magic atau goib yang jauh dari jangkauan kekuatan dan kekuasaan mereka. Masyarakat Jawa jauh sebelum agama-agama masuk, mereka sudah meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, dengan berbagai sebutan, di antaranya adalah Gusti Kang Murbeng Dumadi, atau Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dalam seluruh proses kehidupan orang Jawa pada waktu itu selalu berorientasi pada Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada tradisi Jawa diwujudkan berdasarkan pada sesuatu yang nyata, real, atau kesunyatan yang kemudian direalisasikan pada tata cara hidup dan aturan positif dalam kehidupan masyarakat Jawa, agar hidup selalu berlangsung dengan baik dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Thalita Ramawati dengan NIM 12180302007. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kepercayaan yang dianut masyarakat etnik Jawa. Orang Jawa telah mengenal dan mengakui adanya Tuhan jauh sebelum agama masuk ke Jawa ribuan tahun yang lalu dan sudah menjadi tradisi sampai saat ini, yaitu agama Kejawen yang merupakan tatanan Pugaraning urip atau tatanan hidup berdasarkan pada budi pekerti yang luhur. Kejawen adalah sebuah kepercayaan atau mungkin boleh dikatakan agama yang utama yang dianut di Pulau Jawa dan suku bangsa lainnya yang menetap di Jawa. Agama Kejawen sebenarnya adalah nama sebuah kelompok kepercayaan-kepercayaan yang mirip satu sama lain dan bukan sebuah agama yang terorganisir seperti agama Islam atau agama Kristen. Ciri khas dari agama Kejawen adalah adanya perpaduan antara animisme, agama Hindu, dan Buddha. Namun terdapat pengaruh agama Islam dan agama Kristen. Nampak bahwa agama ini adalah sebuah kepercayaan sinkritisme. Dalam budaya Jawa, terutama sistem religi atau kepercayaan masyarakat Islam Kejawen yang percaya kepada kesaktian, mitos dan makhluk halus serta ditampilkan melalui berbagai upacara ritual. Orang Jawa mempunyai tradisi kepercayaan terhadap kekuatan magis, kekuatan di luar fisiknya. Orang Jawa takut kepada kekuatan di luar kekuasaannya dan menghormati hal-hal yang bersifat religius. Rasa takut dan hormat ini menyebabkan orang Jawa sering menggunakan bahasa dan tindakan simbolis dalam berbagai kepentingan dalam Heru Satoto 2077-78. Sejak awal perkembangan Islam di Indonesia, tradisi-tradisi Jawa yang dianut sebelumnya tetap berlanjut namun dengan tidak menghilangkan spirit atau jiwa dan semangatnya. Adat Jawa tidak diubah tetapi disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Seperti tata cara perkawinan masyarakat Arab, pra-Islam, banyak yang dilestarikan dengan cara penerapannya sesuai dengan syariat Islam bagian intinya. Ini yang oleh sementara ahli antropologi budaya disebut sebagai Islamisasi tradisi atau Islamisasi budaya. Terima kasih. Mata pencaharian merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang guna memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil yang ia peroleh dari pekerjaan tersebut. Adapun mata pencaharian suatu masyarakat dipengaruhi oleh keadaan alam yang mencakup perubahan iklim dan cuaca. Adapun mata pencaharian masyarakat Jawa diantaranya yaitu yang pertama adalah petani. Dilihat dari jejak historis masyarakat Jawa, mayoritas penduduknya bekerja sebagai seorang petani.
Pertanian menjadi kegiatan yang sangat umum di Jawa karena banyak pegunungan di daerah Jawa yang mempengaruhi jenis tanahnya, yakni tanah vulkanik yang kaya akan mineral dan unsur hara yang sangat subur untuk pertanian. Komoditas pertanian yang dominan dihasilkan dari pertanian masyarakat Jawa yaitu beras. Tercatat bahwa diperkirakan 55% hasil panen beras di Indonesia berasal dari Jawa pada tahun 1997. Sebagian besar petani bekerja di lahan sebesar 0,5 hektar. Lalu yang kedua ada nelayan. Beberapa masyarakat Jawa memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Biasanya para nelayan lokal merupakan nelayan tangkap dan budidaya, baik itu nelayan kecil maupun menengah. Nelayan tangkap adalah nelayan yang mendapatkan hasil melalui buruan penangkapan ikan di laut dengan cara memancing, menombak, atau menggunakan jaring. Sedangkan nelayan budidaya adalah nelayan yang tidak menangkap ikan secara langsung dengan cara yang dilakukan nelayan tangkap, melainkan membudidayakan hasil laut pada sebuah kolam. Hasil laut yang biasanya dibudidayakan adalah ikan bandeng, ikan nila, ikan mujair, ikan kerapu, lobster, rumput laut, dan lain sebagainya. Yang nantinya hasil budidaya tersebut akan didistribusikan ke kota-kota besar. Yang ketiga ada pandai besi, atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan kata pandai wesi. Merupakan profesi terhormat sejak zaman Majapahit karena barang-barang dari logam yang dihasilkan oleh para pandai besi dahulu kala digunakan sebagai alat berperang dan dianggap sebagai wujud penciptaan kekuasaan. Dengan kekayaan peralatan hidup masyarakat Jawa, tentu saja tidak terlepas dari jasa para pandai besi yang menciptakan berbagai jenis peralatan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai pertanian hingga pusaka adat Jawa yang merupakan keris. Tentu saja membutuhkan bahan dasar yang berupa biji besi. Biji besi yang nantinya akan diolah pada umumnya terletak tidak jauh dari tempat tinggal masyarakat Jawa, utamanya daerah perbukitan. Dari daerah perbukitan lah mulai terbentuk industri besi rumah tangga yang menawarkan barang-barang kebutuhan seperti pisau, parut, loyang, serta alat-alat pertanian lainnya. Yang terakhir ada gerabah. Gerabah merupakan perkakas dengan bahan dasar tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa, kemudian dibakar dan dijadikan alat-alat yang berguna pada kehidupan sehari-hari. Gerabah diperkirakan telah ada sejak masa prasejarah, tepatnya setelah manusia hidup menetap dan mengenal bercocok tanam. Langkah-langkah yang dilakukan oleh para pengrajin gerabah untuk membuat produknya yaitu dengan melalui beberapa tahap yang meliputi: pertama, pengambilan tanah liat sebagai bahan dasar; kedua, pengolahan tanah liat dengan cara disiram menggunakan air hingga basah dan didiamkan selama 1 hingga 2 hari; ketiga, proses pembentukan tanah liat; keempat, penjemuran, lalu pembakaran, dan yang terakhir adalah penyempurnaan bentuk gerabah. Daerah yang banyak memproduksi gerabah yaitu di Kasongan dan Pundung, Yogyakarta. Sekian. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sopiah dengan NIM 121803019 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bahasa yang digunakan masyarakat etnik Jawa. Sebelumnya, pengertian bahasa dalam KBBI adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Secara sederhana, bahasa merupakan alat komunikasi. Kemudian, fungsi bahasa bagi masyarakat Jawa ada 2, yaitu fungsi linguistis dan fungsi budaya. Fungsi linguistis adalah bahasa Jawa digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk menyampaikan gagasan atau ide dan juga hal-hal tertentu kepada orang lain. Jadi, fungsi linguistis bahasa Jawa adalah untuk kepentingan praktis sebagai alat komunikasi masyarakat atau sebagai pemeliharaan kerjasama. Sementara itu, yang dimaksudkan dengan fungsi budaya adalah fungsi bahasa Jawa sebagai alat ungkap kehalusan dan kelembutan cipta, rasa, dan karsa, alat pemelihara etika dan estetika, sebagai penepis pengaruh budaya asing, dan sebagai alat pewarisan nilai-nilai murni. Dengan demikian, kedua fungsi tersebut menunjukkan bahwa bahasa Jawa memiliki peranan penting dalam komunikasi bagi masyarakat penuturnya. Kedua fungsi tersebut berjalan beriringan ketika dipergunakan untuk bertutur. Bahasa Jawa sebagai bahasa ibu dan bahasa pergaulan sehari-hari masyarakat suku Jawa, ternyata di dalamnya terdapat berbagai macam tingkatan dan undak-unduk bahasa. Sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu asing mengingat beberapa bahasa lain yang berada dalam rumpun Austronesia dikenal undak-unduk dalam berbahasa. Terdapat 3 bentuk utama tingkatan variasi bahasa Jawa, yaitu ngoko, artinya kasar, madya, artinya biasa, dan krama,
krama itu halus. Pada tingkat yang lebih spesifik lagi, terdapat 7 tingkatan dalam berbahasa Jawa. Di antaranya ngoko, ngoko andap, madya, madyantara, kromo, kromo inggil, bagongan, dan kedaton. Di antara masing-masing bentuk ini terdapat bentuk penghormatan atau ngajengake, honorific, dan perendahan, yaitu ngasorake, humilific. Seseorang dapat berubah-ubah registernya pada suatu saat tergantung status yang bersangkutan dan lawan bicara. Status bisa ditentukan oleh usia, posisi sosial, atau hal-hal lain. Seorang anak yang bercakap-cakap dengan sebayanya akan berbicara dengan varian ngoko. Namun ketika bercakap dengan orang tuanya akan menggunakan krama andap dan krama inggil. Sistem semacam ini terutama dipakai di Surakarta, Yogyakarta, dan Madiun. Dialek lainnya cenderung kurang memegang erat tata tertib berbahasa semacam ini. Selain undak-unduk atau tingkatan bahasa, dikenal juga dialek yang berbeda-beda di antara orang-orang Jawa itu sendiri. Dalam hal ini, perbedaan dialek dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kelompok Barat, Tengah, dan Timur. Kelompok Barat terdiri dari dialek Banten, Cirebon, Tegal, Banyumas, dan Bumi Ayu. Kelompok Tengah terdiri dari Pekalongan, Kedu, Bagelen, Semarang. Pantai Utara yang terdiri dari Jepara, Demak, Rembang, Kudus, Pati. Kemudian Blora, Surakarta, Yogyakarta, dan Madiun. Sedangkan kelompok dialek Timur terdiri dari Pantura Timur. Pantura Timur terdiri dari Tuban dan Bojonegoro. Kemudian Surabaya, Malang, Jombang, Tengger, dan Banyuwangi. Akan saya contohkan kosakata bahasa Jawa ngoko dan ngoko halus sehari-hari yang mungkin tidak asing lagi atau tidak jarang kita dengar. Yang pertama yaitu kulo atau dalam, artinya saya. Kemudian kowe atau panjenengan, artinya kamu. Selanjutnya opo atau menopo, artinya apa. Selanjutnya ngendi atau wonten pundi, artinya di mana. Selanjutnya sopo atau sinten, artinya siapa. Ngopo atau kados menopo, artinya mengapa. Piye atau kados pundi, artinya bagaimana. Selanjutnya yoh, inggih atau injih, artinya iya. Ora, artinya tidak. Selanjutnya piro atau pinten, artinya berapa. Monggo, artinya silahkan. Nuwun atau matur nuwun, artinya terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kesenian masyarakat etnik Jawa. Yang pertama ada tari gamyong. Tari gamyong menjadi sebuah repertoar tari tunggal yang bisa ditampilkan dalam bentuk koreografi, kelompok, bahkan massal. Walaupun telah diperhalus, namun tari gamyong berasal dari rakyat ini. Pada tata busananya masih tetap ditampilkan dalam busana yang cukup sederhana. Penari gamyong hanya mengenakan kain pembalut tubuh bagian bawah dengan diberi lipatan-lipatan wiru di bagian depan serta pembalut torso yang disebut dengan angking yang masih memperlihatkan sedikit bagian atas dari dadanya. Ia sama sekali tidak menggunakan sabuk, sedangkan selendang atau sempurnanya hanya disampirkan di pundak kanan. Kepala yang digulungkan hanya diberi hiasan sekadarnya, yaitu sisir serta bunga. Penampilan di atas pentas juga masih memperlihatkan bahwa asal dari tari yang menghibur para pria, yaitu dengan sedikitnya senyuman yang menawan. Tari gamyong ini mengacu pada warna bendera Mangkunegaraan yang memiliki warna hijau dan kuning. Untuk menandai gamyong ini, busana bagian atas jenis strapless berwarna hijau dan sampul selendang berwarna kuning. Yang kedua, ada tari bedaya Ketawang. Bedaya Ketawang tetap dipertunjukkan pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwayana yang sekarang. Hanya saja sudah terjadi pergeseran nilai filosofinya. Pertunjukan Budoyono Ketawang sekarang telah mengalami perubahan dalam berbagai aspek. Yang ketiga, ada tari bondan. Tari bondan memiliki 3 jenis, yaitu bondan,
Cindogo, Bondan Marsidiwi, dan Bondan Pegunungan atau Tani. Tari Bondan Cindogo dan Marsidiwi merupakan tarian gembira yang dibuat untuk mengungkapkan kegembiraan atas kelahiran anak. Yang keempat, ada tarian Serimpi. Sebenarnya, tarian Serimpi ini tidak diketahui dengan pastinya sejak kapan muncul di lingkungan keraton, tetapi diperkirakan mulai ada saat Prabu Amiluhur masuk ke keraton. Tarian ini dipentaskan oleh 4 putri yang melambangkan 4 unsur dan 4 penjuru mata angin. Dari beberapa jenis tari Serimpi, ada satu yang dianggap sakral dan suci, yaitu tari Serimpi Ahling Mendung. Yang kelima, ada tari Petilan. Ini suatu tarian yang gerakannya terinspirasi atau mengambil salah satu bagian dari cerita pewayangan. Dalam pementasan tarian ini boleh memiliki gerak yang sama atau tidak antar penarinya. Boleh menggunakan onto wacono atau bisa disebut dalam dialog. Dalam kisah yang termuat dalam tarian pun ada peran yang mati dan yang tetap bertahan hidup. Yang keenam, ada tari golek. Tari ini berasal dari Yogyakarta dan pertama kali dipentaskan pada perayaan pernikahan KGPH. Tarian ini menggambarkan cara-cara berhias diri seorang gadis yang baru memasuki masa dewasanya agar terlihat lebih cantik dan menarik. Yang ketujuh, ada wayang kulit. Pertunjukan wayang dengan kemahiran sang dalang dalam menyajikan berbagai macam pengetahuan, filsafat hidup, berupa nilai budaya, dan berbagai unsur seni yang terpadu dalam seni pendalangan. Pertunjukan wayang yang di dalamnya terdapat perpaduan antara suara seni musik, gamelan, dan seni rupa, merupakan bentuk kesenian yang sangat disukai masyarakat Jawa. Semulanya, pertunjukan kesenian wayang hanya wayang kulit, kemudian berkembang menjadi pertunjukan wayang golek, wayang beber, wayang orang, dan sebagainya. Yang ke-8 ada wayang wong. Wayang wong adalah nama sebuah drama tari yang terdapat di beberapa daerah Indonesia. Istilah wayang wong sering disebut pula wayang orang, bahkan karena pertunjukannya ditampilkan di atas panggung dan bukan pendamba lagi. Yang ke-9 ada reok Ponorogo. Dalam prosesi ini, pertunjukan reok terdiri dari pemeran, kelompok pengawal, kelompok pendamping, dan kelompok pemain alias penari, kelompok pemusik, dan kelompok pengiring. Ada satu ciri khusus pada kesenian reok yang sekarang sudah mengalami degradasi, yaitu ilmu mistik, yang menganggap bila reok tidak didukung oleh ilmu mistik, maka tidak lengkap. Yang ke-10 ada teater ludruk. Ludruk secara etimologi berasal dari kata molo-molo dan gedrak-gedruk. Molo-molo berarti mulut penuh dengan tembakau sugi dan kata-kata koma pada saat keluar tembakau sugi. Manakala gedrak-gedruk berarti kakinya menghentak-bentak pada saat menari. Jadi, ludruk adalah pertunjukan dalam bentuk dialog, menggelengkan kepala, dan menghentakkan kaki di pentas politik berdasarkan pertumbuhan ludruk. Merupakan fusi dari 3 genre, yaitu ngeremo, yang artinya tari kepahlawanan, dalegan lawakan, dan trita. Yang ke-11 ada teater ketoprak. Ketoprak tak pernah berhenti sebagai seni pertunjukan baik dari segi artistik, pengelolaan organisasi, terus mengalami inovasi yang digerakkan oleh beberapa seniman, oleh Jawa khususnya. Pada bahasa lakon, pemerangan dalang atau sutradara, sehingga tradisi Jawa merupakan aspek penting yang menggerakkannya. Di sisi lain, hadiah modernisasi dalam bidang teknologi seperti radio dan televisi dimanfaatkan oleh seniman ketoprak guna mendukung ekstensi seni pertunjukan ketoprak tersebut dalam kebudayaan masyarakat Jawa. Yang terakhir, ada musik atau karawitan. Di Jawa, gamelan adalah sebuah istilah umum untuk ensambel musik. Gamelan terdiri dari beberapa alat musik dengan berbagai ukuran yang jumlahnya bisa mencapai 75 buah. Variasi ini sering dijumpai tidak hanya dari satu pulau ke pulau lainnya, tetapi di seluruh Indonesia.
Terima kasih sudah menonton, kasih like, tinggalkan komentar, dan jangan lupa subscribe. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan melanjutkan yang tadi telah teman-teman saya bahas ya. Yaitu tadi sebelumnya itu ada pembahasan kesenian, dan sekarang melanjutkan pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang sistem pengetahuan masyarakat etnik Jawa. Baik, sebelum masuk ke sistem pengetahuan masyarakat etnik Jawa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari pengetahuan itu tersebut. Maksud dari pengetahuan itu adalah sesuatu yang diketahui manusia, baik itu tentang benda, tentang sifat, tentang keadaan, ataupun tentang harapan-harapan. Nah, sedangkan pengertian dari sistem pengetahuan itu sendiri meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, yaitu flora fauna atau tumbuhan dan hewan, ataupun tentang waktu, ataupun tentang ruang dan bilangan, ataupun tentang sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia hingga tubuh manusia. Nah, sistem pengetahuan dalam kultural universal atau sistem pengetahuan yang dimaksud di sini adalah sistem pengetahuan yang berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan juga teknologi. Karena sistem pengetahuan itu bersifat abstrak dan berwujud dalam ide manusia. Nah, jadi maksud dari sistem pengetahuan masyarakat etnik Jawa itu adalah sistem peralatan hidup dan juga sistem peralatan hidup dan teknologi masyarakat etnik Jawa, yang dimana pengetahuan itu berwujud di dalam ide-ide manusia pada etnik Jawa ini, pada masyarakat etnik Jawa ini. Nah, salah satu bentuk sistem pengetahuan masyarakat etnik Jawa yang masih ada hingga saat ini adalah bentuk penanggalan atau bentuk kalender, yang dimana bentuk kalender Jawa adalah salah satu bentuk pengetahuan yang bisa dibilang maju, bisa disebut maju, dan juga unik, yang telah berhasil diciptakan oleh masyarakat Jawa kuno pada saat itu. Karena penciptaannya yang terpengaruh dari unsur-unsur budaya Islam, Hindu-Buddha, Jawa kuno, dan juga ada pun sedikit unsur budaya Barat. Jadi makanya disebut unik itu karena penciptaan penanggalan ini bukan hanya terpengaruh dari satu budaya saja atau dari satu hal saja, bukan hanya dari orang-orang Jawa kuno saja, tapi ada juga Islam, Hindu-Buddha, dan juga ada sedikit unsur Barat. Dan juga penggunaannya itu cukup rumit. Karena kalender Jawa akan tetapi kalender Jawa lebih lengkap dalam menggambarkan penanggalan sehingga dipertahankan penggunaannya hingga saat ini. Nah, adapun pada kalender Jawa itu terdapat 2 siklus hari. Yang pertama itu adalah siklus 7 hari atau pekan ya, yang kita kenal dan sering kita gunakan pada saat ini ya, yang saat ini sering kita gunakan yaitu dari hari Senin sampai hari Ahad atau Minggu. Dan ada juga siklus 5 hari pasaran. Apa saja? Yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan juga Legi. Nah, adapun masing-masing dari kelima hari tersebut itu memiliki makna tersendiri. Waktu saya di Pare, saya pernah mendengar penjelasan tentang 5 hari pasaran ini dari guru saya, yang dimana maksud dari 5 hari ini adalah tempat atau titik arah mata angin, yaitu timur, selatan, barat, utara, dan juga tengah. Nah, pasar Legi itu adalah pasar timur, pasar Pahing adalah pasar selatan, pasar Pon, pasar barat, pasar Wage adalah pasar utara, dan pasar Kliwon itu berada di pusat atau berada di tengah kota. Dan pasar ini pun buka secara bergantian gitu, mengikuti siklus pasaran tersebut. Nah, sedangkan yang tadi 7 hari itu dalam masyarakat Melayu Islam adalah tempat jual beli yang disebut pekan. Nah, pekan itu sering juga disebut pasar. Pekan itu yang disebut pekan tersebut adalah disebut pasar gitu, yang dimana ya sama gitu. Pasar ada, makanya kita pernah mendengar ada pasar Minggu, pasar Senin, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan pekan gitu. Makanya sepekan itu sama dengan 7 hari itu, dari Senin sampai Ahad gitu. Nah, untuk penggunaan kalender Jawa itu dimulai pada tahun 1625, yang dimana pada saat itu kerajaan Mataram, yaitu kerajaan yang waktu itu dipimpin oleh Sultan Agung, sedang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, mengeluarkan dekrit agar wilayah kekuasaannya menggunakan sistem kalender Hijriyah. Namun, angka tahun Hijriyah tidak digunakan demi asas kesinambungan, sehingga pada hari itu tahun 1025 Hijriah, namun tetap menggunakan tahun Saka, yaitu tahun 1547. Sehingga ya karena agar pada masyarakat Jawa kuno pada waktu itu tidak bingung gitu, maka mereka membuat kalender itu tersendiri. Makanya kenapa mereka bisa disebut maju juga itu karena mereka punya pemikiran seperti itu gitu. Mereka bisa memecahkan bagaimana kita punya kalender sendiri agar tidak bingung dengan kalender yang pada waktu saat itu ada yang tidak boleh digunakan gitu. Adapun terkait dengan sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia atau biasa disebut pergaulan dalam kehidupan masyarakat, itu memerlukan adanya aturan. Sistem pergaulan tersebut adalah sopan santun, saling menghormati, tata krama, protokoler, dan sebagainya. Sehingga karena sifat
sifat dan tingkah laku sama manusia itu termasuk dalam sistem pengetahuan, maka Jawa mengenal adanya tata krama atau etika sebagai bentuk kesopanan dan jati diri. Jadi itu masuk ke dalam sistem pengetahuan atau sistem pergaulan masyarakat Jawa. Terutama di kalangan masyarakat yang berintelektual. Masyarakat Jawa berpendapat bahwa pengetahuan itu didapatkan melalui pengalaman atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar, dan kejadian tersebut didapatkan dengan menggunakan panca indera, atau bisa disebut juga ya pengetahuan secara empiris gitu, yang emang bisa kita lihat secara langsung menggunakan panca indera kita. Nah, mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan tentang sistem pengetahuan masyarakat etnik Jawa, dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada alat dan perlengkapan hidup masyarakat etnik Jawa. Apa sih pengertian alat dan perlengkapan hidup itu? Nah, alat dan perlengkapan hidup adalah semua alat-alat yang digunakan manusia dalam kegiatan sehari-hari, dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang termasuk di dalamnya ada bangunan atau tempat tinggal, lalu ada alat-alat rumah tangga, alat-alat produksi, dan sebagainya. Nah, yang pertama ada bangunan atau tempat tinggal. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Jawa memiliki ciri sendiri dalam bangunan mereka, khususnya rumah tinggal. Ada beberapa jenis rumah yang dikenal oleh masyarakat suku Jawa. Di antaranya ada rumah serontong. Rumah adat serontong adalah rumah adat yang memiliki bentuk biasa, tidak istimewa, atapnya pun tidak memiliki variasi sehingga terlihat polos. Bisa dilihat contoh gambarnya ya. Lalu ada rumah limasan. Rumah limasan adalah rumah adat yang memiliki atap yang berbentuk limas dan umumnya digunakan atau dimiliki oleh penduduk asli. Bisa juga dilihat ya contohnya. Lalu ada rumah joglo. Rumah beratap joglo memiliki bentuk atap yang tidak jauh berbeda dengan bentuk limasan. Hanya umumnya atap pada rumah joglo lebih tinggi dibandingkan atap rumah limasan. Nah, yang kedua ada alat-alat rumah tangga. Yang pertama ada amben. Amben adalah papan untuk duduk atau tidur yang terbuat dari kayu, bambu, dan bablak atau papan kayu. Amben juga bisa diletakkan di mana saja. Bisa diletakkan di ruang tamu, ruang tengah, maupun dapur. Lalu ada anting. Anting adalah semacam tas yang terbuat dari anyaman bambu. Bentuknya hampir mirip seperti keranjang, tetapi anting memiliki cangkingan. Cangkingan itu adalah pegangan ya. Gunanya itu bisa untuk membawa barang hasil belanja dari pasar, mengirim ransum ke sawah, lalu membawa hasil panen sayur dari sawah, dan sebagainya. Tapi masyarakat Jawa juga sering menggunakan anting sebagai meletakkan piring, gelas, dan sebagainya setelah dicuci untuk meniriskan hasil cucian tersebut sebelum disimpan di anjab atau rak piring. Yang berikutnya ada centing dan cepon. Centing dan cepon adalah wadah terbuat dari anyaman bambu yang rapat, bagian bawah keduanya lebih kecil dan berbentuk persegi 4. Sedangkan bagian atas berbentuk lingkaran, diberi potongan bambu yang lebih tebal sebagai pengikat anyaman agar kuat. Nah, kalau centing itu berukuran kecil, sedangkan cepon ukuran besar. Keduanya termasuk wadah multifungsi yang dapat digunakan sebagai wadah nasi, wadah untuk mencuci beras, dan sebagainya. Lalu ada dandang. Dandang adalah wadah yang digunakan untuk memasak nasi. Yang berikutnya ada engkrak. Engkrak adalah wadah untuk mengumpulkan atau meraup dan membawa sampah ke tempat sampah. Engkrak dalam bahasa Indonesia bisa disebut juga dengan pengki. Tapi di sini engkrak terbuat dari anyaman bambu seperti keranjang, tetapi bentuknya agak ceper dan terbuka di bagian depan. Nah, sedangkan di bagian belakangnya agak melengkung. Saat ini engkrak atau pengki ada yang terbuat dari seng, plastik, karet, dan sebagainya. Nah, lalu ada lincak. Lincak adalah amben kecil untuk duduk di teras rumah. Kalau amben tidak memiliki sandaran, sedangkan lincak memiliki sandaran. Nah, yang ketiga ada alat-alat produksi. Di antaranya ada peralatan pertanian. Nah, adapun alat pertanian tradisional masyarakat Jawa yang masih digunakan hingga saat ini ialah sabit atau arit. Sejenis pisau berbentuk melengkung seperti bulan sabit. Arit bisa digunakan untuk memotong berbagai jenis rumput dan digunakan juga untuk memanen padi. Nah, lalu ada garu. Garu berbentuk seperti sisir. Fungsinya untuk meratakan tanah dan melunakkan tanah setelah dicangkul atau dibajak agar memudahkan ditanami dan terlihat rapih. Yang berikutnya ada pacul. Pacul digunakan untuk menggali, mengaduk, dan membersihkan rumput dan sebagainya.
Yang berikutnya ada luku. Luku adalah alat atau mesin untuk membajak sawah. Nah, fungsinya tuh untuk membajak sawah agar tanah sawah gembur dan rumput tertutup oleh tanah yang dibalik oleh aktivitas membajak sawah dengan luku tersebut. Yang berikutnya ada gatlu. Gatlu adalah alat pertanian yang digunakan untuk melubangi tanah pada saat petani menanam kacang, jagung, dan lain-lainnya. Lalu ada garuk dan garpu. Adalah alat pertanian yang digunakan untuk meratakan pupuk di sawah atau dan terutama adalah pupuk kandang. Alat ini juga bisa digunakan untuk meratakan tumpukan sampah yang besar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Nama saya Syifa Aisyah Hairunisa dengan NIM 121803026. Izin memaparkan tentang sistem kemasyarakatan suku Jawa. Sistem kemasyarakatan adalah sistem yang muncul atas kesadaran manusia, bahwa mereka memiliki kekurangan sehingga membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Sehingga manusia membentuk keluarga dan kelompok sosial lainnya yang lebih besar. Bisa kita lihat yang pertama, bentuk kesatuan hidup setempat. Di budaya Jawa, desa bentuk kesatuan hidup yang terkecil, yang di dalam ilmu antropologi disebut dengan istilah community. Desa merupakan bentuk persekutuan hukum sebab terdiri dari suatu golongan manusia yang mempunyai tatanan susunan tetap, mempunyai pengurus, mempunyai wilayah, dan mempunyai harta benda yang kesemuanya itu bisa bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar dan tidak mungkin bisa dibubarkan. Yang kedua, pimpinan dalam desa. Kepala desa ataupun lurah merupakan pimpinan tertinggi suatu desa. Dalam menjalankan tugasnya, lurah dibantu oleh pengurus desa yang disebut parabot desa yang terdiri dari kepala bagian umum, kepala bagian sosial, kepala bagian agama, kepala bagian keamanan, kepala bagian kemakmuran, dan sebagai wakil lurah untuk mengawasi wilayahnya adalah dukuh. Di samping itu, ada satu badan tertentu yang khusus bergerak di bidang sosial, yang tugasnya membantu tugas ataupun parabot desa, yaitu lembaga sosial LSD. Untuk lebih konkretnya bisa kita lihat di bawah ini tugas-tugas mereka. Misalkan ini dalam salah satunya di kepala desa bertugas sebagai pemimpin kepala-kepala bagian. Terus yang kedua, kepala bagian sosial salah satunya menangani urusan-urusan sosial. Yang ketiga, kepala bagian umum bertugas menangani agenda-agenda umum. Yang keempat, kepala bagian kemakmuran bertugas menangani urusan pengairan, pertanian, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat semuanya. Yang kelima, kepala bagian keamanan bertugas menangani urusan keamanan dan lain sebagainya. Yang keenam, kepala bagian agama bertugas pembinaan mental ataupun agama. Di lain itu ada kepala dukuh, di mana ia bertugas membantu tugas lurah, antara lain menyampaikan perintah lurah kepada masyarakat mengenai segala hal dan kadang-kadang menyampaikan usul rakyat kepada kelurahan. Di lain itu juga ia bertugas mengatur keamanan wilayah. Selain mengurus di bidang keamanan, kepala dukuh juga bertugas di bidang pernikahan, di mana ia mengurusi atau melaporkan urusan-urusan kepada agama kelurahan. Selanjutnya ada lembaga sosial desa, di mana lembaga ini bergerak di bidang sosial. Lembaga ini suatu organisasi yang pengurusnya terdiri dari penduduk desa setempat yang dipandang cakap. Sebab tugas LSD ini adalah membantu pamong di dalam melaksanakan pengembangan desa baik fisik maupun mental. Lurah dan semua staf kelurahan perabot desa mengadakan pertemuan sekali dalam 1 minggu, di mana dalam rapat ini itu biasanya dibicarakan segala sesuatu, perintah yang datangnya dari atasan dan segala sesuatu yang datang dari rakyat setempat. Misalnya, bagaimana caranya menarik iuran, pajak-pajak, melaksanakan gotong royong untuk melaksanakan pembangunan dan lain sebagainya. Di samping itu juga rapat itu biasanya memberikan laporan kerja yang mereka lakukan itu selama itu gitu. Jabatan lurah dan pamong desa lainnya itu diperoleh dengan cara pemilihan rakyat ataupun demokrasi. Jabatan kepala desa ini dapat turun-temurun gitu. Artinya apabila seorang lurah itu meninggal, maka ia dapat digantikan oleh anak lelakinya. Tetapi bila sang lurah tidak memiliki anak laki-laki, maka diperintahkan untuk menunjuk orang lain sebagai lurah asalkan memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Begitu pula dengan jabatan-jabatan lainnya. Adapun orang yang menjabat sebagai pamong desa ini, pada umumnya mereka tidak mendapat gaji dari pemerintah, akan tetapi sebagai pengganti gaji mereka mendapat bengkok atau tanah pelunggu, yaitu tanah yang dibagikan kepada mereka selama mereka memegang jabatan sebagai pamong desa. Bengkok dapat berwujud sawah ataupun tanah tegalan. Di samping itu, tanah bengkok ada juga tanah yang disebut tanah pangarem-arem. Tanah ini merupakan tanah yang diberikan kepada mereka yang dulunya pernah menjabat sebagai perabot desa di desanya, ataupun tanah ini boleh disebutkan sebagai tanah pensiun mereka. Di samping lurah ataupun perabot desa lainnya, kadang-kadang di suatu desa terdapat juga pemimpin yang tidak resmi. Artinya, pemimpin yang tidak diangkat oleh pemerintah. Pemimpin ini biasanya berpengaruh pada lingkungan rakyat.
Selanjutnya yang ketiga, hubungan sosial dalam kesatuan hidup setempat. Hubungan antar warga desa di masyarakat sangat begitu erat. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa sifat hubungan yang terjadi di antara warga desa adalah face to face. Hubungan baik antara warga desa ini dinyatakan dengan berbagai peristiwa aktivitas yang dilakukan oleh mereka, tolong-menolong. Sistem seperti ini disebut dengan istilah gotong royong. Di dalam sistem gotong royong ini terjadi karena adanya perasaan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan sosial yang berupa gotong royong ini nampak jelas bisa kita lihat di peristiwa sumbang-menyumbang adanya yang terjadi bila seseorang mengadakan hajat ataupun perkawinan. Di sini para tetangga datang untuk menyumbang, ada yang berupa bahan makanan, ada pula yang berwujud uang gitu dan lain sebagainya. Peristiwa seperti ini hampir terdapat di semua di masyarakat baik di desa maupun di perkotaan. Selain hubungan sumbang-menyumbang seperti di atas, hubungan sosial yang terjadi di dalam masyarakat pedesaan ini dapat pula kita lihat melalui aktivitas gotong royong yang disebut sambatan. Dalam kerja sambatan biasanya hanya terjadi bila ada seseorang yang akan mendirikan rumah atau juga bila seseorang yang akan mengerjakan sawah ladangnya. Upah dalam hal ini tidak ada, hanya orang berkepentingan menyediakan makan minum sesuai dengan kemampuannya. Sebagai upah lain, kelak bila ada yang juga mempunyai hajat untuk mengerjakan rumah sawah ladangnya, mereka harus ikut membantunya. Oleh sebab itu, kerja gotong royong yang terlukis seperti tersebut di atas adalah dapat kita katakan bahwa hal ini terjadi karena adanya perasaan saling ketergantungan antara warga satu dengan warga yang lainnya, dengan harapan akan adanya balas jasa dari orang yang disumbang kelak di kemudian hari. Yang terakhir, yang keempat, perkumpulan berdasarkan adat. Perkumpulan yang berdasarkan adat Jawa ini disebut dengan sinoman. Kata sinoman ini berasal dari kata anom yang artinya muda, orang muda. Selanjutnya, sinoman ini digunakan untuk nama perkumpulan pemuda-pemudi. Perkumpulan tersebut hanya terdapat di Jawa Tengah saja. Mungkin sekian penjelasan dari